Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 192 191 114, kelas 2C Pendidikan Jasmani angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian motorik, macam-macam motorik, pengertian teori belajar, dan jenis-jenis teori belajar. Langsung saja, yang pertama ada pengertian motorik. Motorik adalah sesuatu yang berkenaan dengan penggerak, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik beriringan dengan proses pertumbuhan secara genetis atau kematangan fisik anak. Anak usia 5 bulan tentu saja tidak akan bisa langsung berjalan. Dengan kata lain, ada tahapan-tahapan umum tertentu yang berproses sesuai dengan kematangan fisik anak. Fisik atau tubuh manusia merupakan organ yang kompleks dan sangat mengagumkan, terbentuk pada periode prenatal atau masa dalam kandungan. Teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika motorik anak adalah dinamik sistem, teori yang dikembangkan oleh Talon dan Weismayer. Teori tersebut mengungkapkan bahwa untuk membangun kemampuan motorik anak harus memperhatikan sesuatu di lingkungannya yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka tersebut untuk bergerak. Kemampuan motorik mempresentasikan keinginan anak. Misalnya ketika anak melihat mainan dengan beraneka ragam, persepsi tersebut memotivasi anak untuk melakukan sesuatu, yaitu bergerak untuk mengambilnya. Akibat gerakan tersebut, anak berhasil mendapatkan apa yang ditujunya, yaitu mengambil mainan yang menarik baginya. Teori tersebut pun menjelaskan bahwa ketika bayi dimotivasi untuk melakukan sesuatu, mereka dapat menciptakan kemampuan motorik yang baru. Kemampuan baru tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan saraf, kemampuan fisik yang untuk bergerak, keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung perolehan kemampuan motorik. Misalnya, anak akan mulai berjalan jika sistem sarafnya sudah matang. Proporsi kaki cukup kuat menopang tubuhnya dan anak sendiri berjalan untuk mengambil mainannya. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan otak. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus, yang mana akan nanti disampaikan. Perkembangan motorik berbeda dari setiap individu. Ada orang yang perkembangan motoriknya sangat baik, seperti para atlet. Ada juga yang tidak, seperti orang yang memiliki keterbatasan fisik. Gender pun memiliki pengaruh dalam hal ini, sesuai dengan pendapat Herman yang menyatakan bahwa anak perempuan pada usia emas kelenturan fisiknya 5% sampai 10% lebih baik daripada anak laki-laki. Tapi kemampuan fisik atletis seperti lari, melompat, dan melempar lebih tinggi pada anak laki-laki dari pada anak perempuan. Lalu ada macam-macam motorik. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menyandang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian otot tubuh yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya.
Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal. Atau dengan kata lain bahwasannya perkembangan motorik anak dibagi menjadi dua, yaitu meliputi satu keterampilan atau gerakan kasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik gunung. Yang kedua ada keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola, serta memainkan benda-benda atau alat-alat mainan. Lalu yang pertama ada motorik kasar. Pengembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak berbeda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat, tergantung faktor bakat atau genetik, lingkungan, gizi atau dan yang cara perawatan kesehatan, dan konvergensi atau perpaduan antara bakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap anak tidak dapat disamaratakan. Sebaiknya dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada prinsipnya, motorik kasar merupakan gerakan otot-otot besar, yakni gerakan yang dihasilkan otot-otot besar seperti otot tungkai dan lengan. Misalnya gerakan menendang, menjejak, meraih, dan menendang. Lalu yang kedua ada jenis-jenis motorik kasar. Motorik kasar mencakup gerakan otot-otot besar, tungkai, dan lengan. Adapun jenis-jenis perkembangan motorik kasar pada anak menurut buku panduan metodik khusus Kembang Anak-anak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1977 adalah yang pertama ada menangkap sesuatu, yang kedua ada meraih sebuah benda, yang ketiga berjalan, yang keempat melompat, yang kelima memainkan jari, yang keenam melempar benda, ketujuh meremas lembar kertas, yang kedelapan menirukan sesuatu berjalan, yang kesembilan duduk, yang kesepuluh berlari, yang ke-11 menantang sesuatu, yang ke-12 naik dan turun tangga, yang ke-13 merangkak, yang ke-14 memukul, yang ke-15 mengayunkan tangan, dan yang terakhir ada berguling ke kanan dan ke kiri. Alat peraga bermain motorik kasar. Stimulasi perkembangan gerak anak sangatlah penting dalam mengasah aspek motorik anak, dan tentu saja aspek motorik anak sangat berperan dalam aspek kognitif dan afektif anak. Sebab dengan melatih keterampilan gerak anak, anak menjadi aktif, pola pikirnya berkembang, dan tubuh akan menjadi sehat. Alat peraga dapat digunakan menurut buku panduan materi khusus anak. Yang pertama, menangkap bola. Mengajak anak untuk menangkap bola dengan menggunakan bola sebesar bola tenis. Sekali-kali bola dilempar ke arah anak dan meminta anak menangkapnya. Kemudian melempar kembali ke arah guru kembali, dan begitu seterusnya. Lalu yang kedua ada berjalan mengikuti garis lurus di halaman. Contohnya dapat melukis biru, dapat meletakkan kepas sempit atau buat garis lurus dengan tali rapia atau kapur atau susun bata memanjang. Kemudian menunjukkan pada anak cara berjalan di atas papan garis lurus dengan merentangkan kedua lengan atau tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Lalu yang ketiga ada menirukan binatang. Berjalan menunjukkan pada anak cara binatang berjalan, misal kucing berjalan dengan kedua kaki dan tangan. Lalu yang kedua ada motorik halus. Pengembangan motorik halus, pembentukan kualitas sumber daya manusia yang optimal, baik sehat secara fisik maupun psikologis, sangat tergantung dari proses tumbuh dan kembang pada usia dini. Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak yang meliputi seluruh perubahan, baik perubahan fisik, perkembangan kognitif, emosi. Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus, sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola, serta memainkan benda-benda atau alat-alat. Jenis motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian pada tubuh tertentu dan dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Jenis-jenis motorik halus menurut antara lain menulis, menggambar, memotong, mewarnai, memainkan benda-benda atau alat mainan, membuat sesuatu dengan
malam atau lilir, merasakan sesuatu, menjinjit, bermain alat musik. Lalu alat peraga bermain motorik halus, yaitu seperti misalnya yang pertama menyusun balok, mengajak anak untuk bermain dan berlatih menyusun balok. Jadi suatu misalnya istana atau mobil-mobilan, kegiatan menyusun balok ini dapat berdampak positif pada pola pikir. Lalu ada pengertian teori belajar. Menurut Wheeler mengatakan bahwa teori adalah suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menerangkan sejumlah hubungan antara fakta dan meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-fakta tersebut. Sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, pemahaman guru dalam mengorganisasikan proses pembelajaran dengan lebih baik sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Dengan demikian, teori belajar dalam aplikasinya sering digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membantu siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Teori belajar penting diketahui oleh para pendidik dan calon pendidik. Hal ini disebabkan pemahaman guru terdapat sebuah teori belajar akan mempermudah seorang guru dalam menerapkannya dalam proses pembelajaran. Terdapat tiga fungsi utama dari teori belajar. Yang pertama, ada teori belajar berfungsi sebagai petunjuk dan sumber stimulasi bagi penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Kedua, ada teori belajar merupakan simplifikasi atau garis besar pengetahuan mengenai belajar. Yang ketiga, ada teori belajar menjelaskan secara konsep dasar apa itu belajar dan mengapa proses belajar itu dan pembelajaran dapat berlangsung. Lalu yang terakhir ada jenis-jenis teori belajar. Adapun jenis-jenis teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain, yang pertama ada teori belajar kuantitisme atau Piaget. Menurut teori skema ini, seluruh pengetahuan diorganisasikan menjadi unit-unit. Di dalam unit-unit pengetahuan ini disimpanlah informasi, sehingga skema dapat dimaknai sebagai suatu deskripsi umum atau suatu sistem konseptual untuk memahami pengetahuan tentang bagaimana pengetahuan itu ditanyakan atau pengetahuan itu diterapkan. Kedua, ada teori belajar behaviorisme. J.B. Watson mengemukakan dua prinsip dasar dalam pembelajaran, yaitu prinsip kekerapan dan prinsip baru. Pertama, prinsip kekerapan menyatakan bahwa semakin kerap individu bertindak balas terhadap suatu rangsangan akan lebih besar kemungkinan individu memberikan tindak balas yang sama terhadap rangsangan itu. Yang kedua, prinsip kebaruan menyatakan bahwa apabila individu membuat tindak balas yang baru terhadap rangsangan, apabila kelak muncul lagi rangsangan, besar kemungkinan individu tersebut akan bertindak balas. Menurut teori ini, belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau kondision yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Penganut teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia adalah hasil conditioning, yakni hasil dari latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan bereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang tertentu yang dialaminya di dalam kehidupannya. Lalu yang terakhir ada teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terjadi dari tiga tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekvilibrasi atau penyeimbang. Piaget berpendapat bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Tahapan tersebut dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap proporsional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Piaget juga mengemukakan bahwa selain disebabkan proses asimilasi dan akomodasi di atas, perkembangan kognitif seorang anak juga dipengaruhi oleh kematangan dari otak sistem saraf anak. Interaksi anak dengan objek-objek di sekitarnya atau pengalaman fisik kegiatan mental anak dalam menghubungkan kerangka kognitifnya atau pengalaman fisik kegiatan mental anak dalam menghubungkan pengalamannya dengan kerangka kognitifnya atau pengalaman logikomatekis.
dan interaksi anak dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.